Sebelum memulai ini, saya mau bertanya dulu, suara saya terdengar jelas kah, teman-teman? Ya, kedengaran. Ya, dan kedengaran besar ya, maksudnya tidak setidaknya bisa. Oke, terima kasih Alfian yang sudah apa namanya mempersilahkan saya sebagai moderator yang kemudian nanti saya akan mempersilahkan kedua narasumber kita yang hari ini kece-kece banget teman-teman. Dan kalau kalian yang nggak ikut, mungkin yang nggak ikut kayaknya bakalan bakalan ketinggalan keseruan ya. Karena kita akan membahas tema kali ini tentang em, anak muda dan kekerasan. Wow, membahas tentang kedua tema ini pastinya juga orang-orang yang juga ahli dalam bidang ini. Dan seperti flyer yang teman-teman semua sudah lihat bahwa kita akan ada dua kakak-kakak yang pakar dalam bidang ini. Cila, pakar ya. Jadi hari ini, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Dan saya minta izin untuk sesekali menonaktifkan video kamera saya karena kebetulan di daerah saya ini sedang tidak terlalu bagus koneksinya, jadi tidak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ya jadi nama saya Selvone dan kita hari ini akan mendengarkan dua pemateri yang akan membahas tentang tema kita yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Vian, bahwa kita akan membahas tentang anak muda dan kekerasan. Yang pertama kita ada Bang Sam atau nama aslinya adalah Bang Samsul Arif Galib. Biasa dipanggil Sam, Sam atau Sam ya Bangnya? Sam aja waktu itu. Oke. Enaknya panggil kakak aja ya kayaknya ya, biar biar kedengarannya lebih ini ya, lebih dekat gitu gitu ya, kayak saudara. Jadi Bang Sam ini lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat ini beliau berprofesi sebagai seorang pengajar di Prodi Studi Agama UIN Alauddin Makassar. Cie. Jadi teman-teman yang kuliahnya di UIN Alauddin nih dosen kalian ya. Selain di dunia akademisi, Bang Sam ini juga merupakan pegiat aktif perjumpaan lintas iman. Nah, dia adalah Bang Sam juga kakak Sam ini adalah founder bersama Institute for Interfaith Encounter and Religious Literacy. Keren banget. Selain itu juga merupakan co-founder Mahaba Institute for Peace and Goodness serta salah satu inisiator persaudaraan lintas ilman. Beliau menyelesaikan 6 tahun pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Modern Tarbiyah Islamiyah Takalar. Kemudian gelar sarjananya adalah di Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar tahun 2009. Kemudian memperoleh master degree-nya di Center for Religious and Cross Culture Studies atau CRCS UGM pada tahun 2014. Konspirasi semesta, ciela keren banget ya, membawa beliau menjelajah sampai menerima beasiswa ke Community College Initiative Program di Highline Community College tahun 2010 dan berlanjut di Everett Community College di Amerika Serikat pada tahun 2010 sampai 2011. Keren banget ya teman-teman ya. Dan masih banyak sekali kalau saya bacakan kayaknya besok pagi baru selesai ya. Banyak sekali sebenarnya teman-teman ingin sekali saya bacakan tetapi akan banyak waktu yang terbuang. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Bang Sam ini adalah seseorang yang benar-benar pakar dan punya banyak sekali pengalaman di bagian interreligious bahkan di bagian perdamaian. Bang Sam ini juga sempat mengikuti banyak sekali peace studies and conflict transformation di luar negeri, teman-teman. Keren banget kalau kalian bisa kasih tepuk tangan, berikan tepuk tangan virtual kepada beliau. Dan juga punya banyak pengalaman di bagian di konferensi-konferensi yang membahas tentang kekerasan ini sendiri dan peace. Ya Bang Sam ya seperti itu ya. Keren. Jadi untuk kalian yang kuliahnya di UIN Makassar nih, bener-bener nih dosen luar biasa di bagian ini. Dan hari ini Bang Sam akan kakak Sam, aduh aku pakai panggil Bang dari tadi ya, sorry ya teman-teman ya. Kak Sam nanti akan menjelaskan banyak hal tentang ini. Jadi teman-teman simak terus ya percakapan kita malam ini. Nah itu tentang
Kak Sam Galip. Nah, teman-teman bisa panggil aja Kak Sam, Bang Sam, Mas Sam, terserah kalian. Nah, sekarang kita akan berpindah ke narasumber yang berikutnya. Saya perkenalkan kedua narasumber aja ya sekalian ya, supaya teman-teman bisa mengenal dari awal. Nah, kalau tadi Kak Sam ini senior kita CRCS yang lumayan apa ya namanya ya, lumayan jauh ya jaraknya. Kali ini ya senior yang kedua, pembicara yang kedua ini juga senior CRCS juga ya teman-teman ya. Jadi malam ini kalian akan berbincang-bincang banyak dengan senior-senior CRCS. Kali ini ada Kak Haris Fatwa. Kak Haris, kita mau lihat wajah gantengnya boleh nggak ya? Lo tes suaraku denger nggak? Kedengaran Kak. Oke Videonya Kak. Nah itu Kak. bisa Ya itu aku ya baru mau izin tadi troubleshoot kameraku ya. Gimana itu? Boleh diizinin nggak tanpa video? Oke deh. Kalau misalnya kalian ingin tahu wajahnya Kak Haris kayak gimana, bolehlah kalian kunjungi aja apa namanya Instagramnya ya. Cari aja Haris Fatwa, pasti ketemu. Ya izin ya. Mohon maaf. Ya, Nanti nggak apa-apa tiba-tiba Kak Haris. lambat kamera. Oke, nah Kak Haris ini nama lengkapnya Haris Fatwa Dinal Maulana. Biasanya kalau kita di CRC panggilnya Kak Haris ya. Kalau teman-teman mau panggil terserah bisa panggil Fatwa juga boleh. Terserah, tapi minta izin sama yang punya nama ya. Oke, Kak Haris ini lahir di Yogyakarta dan yang pasti saat ini statusnya belum menikah ya Kak. Dan teman-teman Ya, ya. Kak Haris juga merupakan punya banyak apa ya namanya pendidikan terakhir Kak Haris, sarjananya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kemudian mengambil magister di Universitas Gadjah Mada, khususnya di CRCS juga, Center for Religious and Cross Culture Studies, dan kebetulan lulus tahun lalu ya, jadi ini kakak tingkat kami yang fresh graduate juga dari CRCS UGM, yang Karis juga punya banyak pengalaman organisasi yang dan juga pengalaman konferensi yang berbicara banyak soal sosial, soal masalah-masalah apa ya pernah ikut dalam konferensi di Global Social Justice Conference di Bali pada tahun 2021. Kemudian ada juga sempat mengikuti The Philippine Sociological Society 20 and 21 in International Conference. Lalu kemudian juga ada the Third International Conference on Indigenous Religions. Kemudian banyak mengikuti konferensi-konferensi yang berkaitan dengan agama dan lintas budaya. Dan kemudian Kak Haris juga punya banyak publikasi ilmiah, teman-teman bisa lihat banyak penerbit-penerbit yang menerbitkan tulisan-tulisannya Kak Haris, dan juga banyak membahas tentang toleransi dan isu radikalisme di Indonesia, karena memang ini interestnya Kak Haris ya, khususnya untuk anak muda perkotaan. Dan sekarang dari tahun 2018 sampai sekarang Kak Haris ini masih menjadi staf pengajar di Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam di UMY. Kemudian juga dari tahun 2019 sampai sekarang Kak Haris juga merupakan kontributor di lembaga islami.co dan juga merupakan penerjemah di n.islami.co juga. Kemudian dari tahun 2020 sampai 2022, Kak Haris ini aktif sekali sebagai penulis di Public Education CRCS UGM. Jadi kalau kalian lihat di websitenya CRCS dan cari penulisnya Kak Haris Fatwa, ini tulisan-tulisannya banyak banget teman-teman. Dan yang terakhir, pengalamannya Kak Haris juga dia dari tahun 2023 sekarang ini, dia menjadi redaktur di tim media Masjid Raya Sheikh Syed Solo. Keren banget nih. Nah, jadi teman-teman, dari kedua CV-nya kedua narasumber kita malam ini, kita sudah bisa lihat ya bahwa memang kedua narasumber ini punya banyak
interest yang sama yang berkaitan dengan topik kita malam ini. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung saja mendengarkan ya kedua pemateri kita malam ini dengan apa yang akan kita apa yang menjadi pembahasan kita malam ini. Oke, saya langsung saja nih kasih kesempatan yang pertama kepada Kak Sam, karena kebetulan tadi CV-nya yang saya bacakan pertama. Silakan Kak Sam, setelah itu akan ke Kak Haris, dan kemudian kita akan berbincang-bincang lebih banyak dan lebih dalam lagi tentang topik kita malam ini dengan teman-teman yang sudah ada di room Zoom malam ini. Oke, silakan Kak Sam. Silakan memanfaatkan waktu yang ada. Ya. Gua dikasih menit berapa nih, Pon? 10 ya? 10 lah. Iya, boleh lah ya. Boleh. 10, boleh 15 paling maksimal ya. Oke, 15 maksimal. Oke, Oke. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guru semangat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman di Sekolah Anak Muda yang sudah mengundang saya hadir di sini. Terima kasih juga buat Cellphone yang udah mengantar kita sampai ke sini. Agak banyak yang berlebihan sih sebenarnya. Saya kebetulan aja sekarang bantu-bantu di kampus. Nggak tahu mau kemana, tiba-tiba terdampar aja di kampus. Saya nggak, apa perlu kemudian kita share slide ya, atau nggak usah, Pon? Kak Sam gimana ya? Maksudnya biar memanfaatkan Oke. waktu yang ada, terserah. Mau pakai slide, boleh. Nggak usah kayaknya ya. Oke. Eh, Kak Sam aja, biar kita tetap santai. Oke. Biar anak-anak ini, yang sebagian anak UIN ini mencatat lah. Soalnya mahasiswa sekarang udah mulai banget jarang mencatat. Saya mungkin mau mulai dengan gini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Jan Muhammad, teman-teman mungkin akan tahu bahwa di sana Jan Muhammad pernah bilang seperti ini, bahwa rumor kematian agama itu kan menurutnya dilebih-lebihkan. Kita selalu mendengar bahwa agama itu di barat itu agama mati, tapi kenyataannya menurut Jan Muhammad, dia menemukan bahwa rumor itu terlalu dilebih-lebihkan karena kenyataannya di timur, kalau kemudian kita menganggap Asia sebagai bagian dari timur, justru agama itu mengalami peningkatan pesat, atau semangat keberagaman itu mengalami peningkatan pesat. Nah, tentu hal ini mungkin layak diapresiasi, terutama bagi orang-orang beragama. Cuman kenyataannya adalah banyak penelitian itu menunjukkan hasil yang mungkin mengkhawatirkan. Kenapa dia mengkhawatirkan? Karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semangat keberagamaan yang tinggi itu justru bandulnya itu lebih menuju ke model keberagamaan yang eksklusif. Jadi semangat beragama kita naik, anak-anak muda semangat beragamanya naik, tapi kemudian bandulnya justru mengarah ke keberagaman yang eksklusif. Ada penelitian misalnya dari PPIM UIN Jakarta itu pernah menyebutkan bahwa 33% anak muda Indonesia itu misalnya setuju pada tindakan intoleran kepada mereka yang minoritas. Atau kemudian ada 30%-an yang setuju bahwa mereka yang murtad harus dibunuh. Itu kan mengerikan. Beberapa tahun lalu saya melakukan penelitian di Makassar, ketemu anak mahasiswa, anak SMA, saya tanya ketika ada kasus pemukulan terhadap kelompok minoritas di sebuah diskusi di kafe. Anak ini kemudian mengatakan bahwa memang wajar dipukul, Kak. Jadi melihat orang yang berbeda itu, terutama mereka yang dianggap bukan dari kelompoknya, itu kemudian menjadi biasa ketika kita melakukan kekerasan terhadap mereka. Nah, anehnya adalah karena penelitian ini mengungkapkan bahwa agama mempengaruhi. Nah, kalau kemudian saya coba ambil data dari BNPT nih,
BNPT itu menuliskan seperti ini terkait dengan bagaimana anak muda dan gerakan terorisme dan kekerasan yang ada di Indonesia. Jadi menurut BNPT itu dari 600 terduga teroris yang ditangkap, itu sekitar 80% itu remaja antara 18 sampai 30 tahun. Jadi itu gede banget menurut saya sejarah presentasi. Jadi dari 600 terduga teroris yang ditangkap, 80%-nya menurut BNPT itu remaja umur 18 sampai 30 tahun. Nah, catatan BNPT misalnya seperti ini, pelaku penembakan di pos polisi di Solo berusia 19 tahun. Bom buku di Bengkulu 18 tahun. Pelaku perakit bom di Klaten itu 18 sampai 19 tahun. Peledakan bom di Mario 18 tahun dan listnya akan bertambah. Ini kan jadi menakutkan akhirnya. Kok bisa ya anak-anak muda kita terlibat dalam gerakan-gerakan seperti ini? Penelitiannya kan penelitian terkait anak muda dan gerakan kecenderungan itu semakin tinggi. Nah, kalau menurut Prof. Azumar Diasra, memang anak muda itu sangat rentan untuk kemudian terpengaruh dengan radikalisme. Nah, kerentanan itu dipengaruhi oleh media sosial. Jadi kita selalu berpikir bahwa anak muda yang terlibat gerakan teroris itu adalah anak-anak muda yang direkrut. Tapi kenyataannya sebagian di antara mereka ternyata terlibat bukan karena awalnya direkrut, tapi memang dia secara tidak sadar membaca lalu kemudian terpengaruh oleh konten-konten media sosial, akhirnya radikalisasi secara personal itu terjadi. Nah, ketika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok yang memang terlibat dalam gerakan ini, ya dipantik aja sebenarnya. Jadi, nah ini juga akhirnya kalau kita bawa, ini kesannya kayak ceramah sekali ya, tapi kalau kita bawa ke teori tentang terorisme, teori yang selalu muncul itu selalu bilang seperti ini. Mereka yang terlibat dalam gerakan terorisme adalah dulu teorinya selalu segini. Kalau bukan orang miskin, itu kemudian adalah orang yang tidak memiliki pemahaman atau tidak belajar. Tapi kenyataannya, belakangan teori itu kemudian menjadi dibantah. Kenapa dibantah? Karena ada banyak orang-orang yang terlibat dalam gerakan terorisme. Itu ternyata well-read and well-fed. Jadi makannya oke, mereka baca buku, mereka juga makannya secara ekonomi juga bagus. Nah, ternyata apa yang menjadikan seseorang terlibat dalam gerakan seperti ini, itu salah satunya adalah keinginan untuk merubah. Jadi lingkungan mempengaruhi, entah itu lingkungan dalam artian di sekitar atau kemudian kekecewaan terhadap negara. Itu kemudian menimbulkan keinginan untuk mengubah sistem. Makanya seringkali kalau kita lihat gerakan-gerakan seperti ini, keinginannya kan adalah untuk merubah sistem. Dan keinginan merubah sistem itu tidak hanya diinginkan mungkin oleh kelompok-kelompok orang-orang miskin, orang-orang yang tidak belajar, tidak sekolah, tapi juga termasuk orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan dan secara sekolah oke. Alasan lain mungkin adalah kalau ini pandangan dari seorang profesor di Stanford, dia bilang seperti ini. Alasan lainnya adalah lingkungan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat orang-orang yang terlibat dalam sebuah gerakan, cari orang terdekatnya, karena seringkali itu dipengaruhi oleh orang terdekat. Dia bukan persoalan apakah dia mau merubah sistem, dia kemudian mau menjadikan ini negara yang sesuai dalam imajinasinya, tapi karena dia memiliki orang terdekat yang kemudian menjadi korban, akhirnya dia terlibat. Dia mengambil analogi tentara. Sebagian tentara itu they don't fight for their nation, they fight for their bodies. Jadi ada banyak tentara yang dikirim berperang,
dalam momen tertentu mereka berperang bukan karena negara yang mengirim, tapi karena melihat orang di samping kanan kirinya, teman-teman tentaranya itu mati. Akhirnya kemudian semangatnya untuk terus melawan itu muncul. Nah, terakhir mungkin sebagai pengantar, ada penelitian menarik dari United States Institute of Peace. Dia bilang seperti ini. Dan ini terkait dengan apa yang tadi disebutkan oleh almarhum Prof. Azumardi Azra. Jadi tidak semua anak muda yang terlibat dalam gerakan terorisme itu direkrut. Kita kan selalu berpikir mereka direkrut menjadi ini, direkrut menjadi ini. Kalau Prof tadi mengatakan, almarhum Prof mengatakan bahwa ada proses self radikalisasi. Nah, sebagian kalau dari penelitian ini justru ada banyak alasan, ada banyak potensi kenapa mereka terlibat. Apalagi terorisme atau menyebut sebuah kelompok misalnya Al-Qaeda itu menjadi global brand yang sangat kuat. Orang-orang yang kemudian ingin merasa tidak nyaman dengan situasi yang dia rasakan sekarang, lalu kemudian ingin merubah sesuatu, tidak menemukan cara yang tepat untuk merubahnya, atau kemudian melalui politik dia tidak bisa merubah itu, maka kemudian brand kelompok-kelompok ini menjadi sangat kuat. Kita harus jujur, ada banyak di antara kita, anak-anak muda, yang tidak merasakan kehadiran negara. Nah, kekecewaan itu membuncah. Makanya kemudian salah satu kelompok yang biasanya anak muda yang terlibat pada gerakan-gerakan ini, itu yang disebut sebagai revenge seeker. Orang-orang yang mencari pembalasan. Dia kecewa terhadap sistem, dia kecewa terhadap, dia merasa bahwa negara tidak hadir. Lalu kemudian melihat ada konsep yang mengatakan bahwa negara harus diubah, dia melihat itu sebagai jalan untuk mengubahnya. Masuklah dia di sana. Nah, saya ada kasus, tapi anak ini bukan mau menjadi teroris. Tapi ada kasus, saya punya mahasiswa sakit, datang ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, menurut dia sudah sangat lemah. Tiba-tiba yang ditanyakan adalah BPJS dia. Karena tidak punya BPJS, pulang. Kecewa. Apa yang dia lakukan? Dia terpaksa beli infus sendiri, cari orang yang bisa infus, menginfus dirinya sendiri di rumah. Nah, orang-orang seperti ini pada titik-titik tertentu merasakan negara tidak hadir untuk dia. Nah, orang-orang seperti ini kan terkadang marah, mencari cara membalas. Nah, itu belum lagi banyak kasus yang lain. Ada sebuah kelompok orang, ada sebuah kelompok atau tokoh yang kemudian sangat disenangi oleh banyak orang, meskipun negara mungkin melihatnya sebagai kelompok yang tanda kutip simbol radikal atau kemudian bahkan dilekatkan dengan teror. Tapi kenapa begitu dicintai banyak orang? Karena ternyata orang-orang yang kemudian tidak bersekolah, orang-orang yang tidak punya akses kepada pendidikan, orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu diberikan pekerjaan sama dia, diberikan akses pendidikan sama dia. Akhirnya kemudian dia akan lebih mengikuti orang tersebut dibanding kemudian mengikuti negara. Nah, kelompok-kelompok revenge seeker ini banyak. Nah, makanya kalau kemudian kita berharap bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, memang harus upaya keras dan tidak dirubah dalam sekali. Apalagi kalau kemudian berbicara tentang ideologi. Ideologi itu tidak berubah dalam sehari. Selain kemudian kelompok-kelompok di luar negara, teman-teman anak muda yang kemudian berusaha untuk kemudian mengajak teman-teman lain untuk tidak terlibat dalam gerakan ini, saya juga harus mengatakan bahwa negara juga harus hadir dalam banyak hal untuk masyarakatnya, karena jika tidak seperti itu, kelompok-kelompok yang kecil, anak-anak yang kecewa ini akan semakin banyak. Lalu kemudian ada kelompok yang misalnya terlibat dalam terorisme itu karena status seeker. Menurut penelitian ini, dia butuh pembuktian. Nah, karena tidak ada tempat di mana dia dapat menunjukkan identitasnya, karena dianggap orang-orang tidak populer, akhirnya kemudian masuk dalam gerakan ini. Lalu kemudian ada yang misalnya identity seeker, yang kemudian masih bermasalah dengan identitasnya, lalu kemudian mencari
mencari pembenaran atas identitas yang dimilikinya. Yang terakhir memang kalau di penelitian ini dia menyebutnya thrill seeker, orang yang betul mencari, punya pengalaman. Saya agak khawatir mengatakan mungkin dipengaruhi juga oleh main game online yang sering banget dengan kekerasan itu, akhirnya kemudian selalu membuncah, lalu kemudian mencari gimana sih caranya kemudian untuk merasakan hal yang betul-betul sama. Nah, di thrill seeker itu ada yang seperti ini. Nah, makanya kemudian di akhir sekali saya mau bilang bahwa anak muda yang terlibat dalam gerakan terorisme tidak lagi hanya persoalan apakah mereka secara ekonomi tidak mapan atau kemudian mereka tidak pintar, tapi ada banyak alasan-alasan lain. Mungkin tentu ada yang terlibat hanya karena persoalan dua alasan tadi, tapi ada banyak alasan lainnya yang kemudian mempengaruhi anak muda kenapa terlibat dalam gerakan terorisme. Nah, tidak perlu jauh-jauh sebenarnya, teman-teman. Bagi saya, bagaimana mencegah rantai ini adalah peduli terhadap sesamamu. Lihat kanan kiri, kalau ada temanmu yang kemudian tidak populer, kemudian sering dibully, lalu kemudian suka menyendiri, temani. Karena seringkali kita menganggap enteng orang-orang seperti ini. Dan akhirnya karena mereka merasa tidak dianggap, dia mencari jalan lain untuk melakukan pembuktian dan akhirnya berada pada posisi yang tidak seharusnya. Itu aja kayaknya untuk pengantar ya. Minta maaf lebih dari 20 menit, jangan-jangan. Saya balikan sama Ivon. Oke, terima kasih Kak Sam. Ya, saya juga kurang memperhatikan waktu ya. Tapi baik, untuk memanfaatkan waktu lebih baik lagi, langsung saja. Kayaknya saya akan memberikan kesimpulan di bagian akhirnya. Teman-teman boleh kasih apresiasi lewat tepuk tangan virtual kepada Kak Sam dengan paparan beberapa ulasan materi yang cukup memberikan insight kepada kita ya malam ini. Dan nantinya saya akan memberikan kesimpulan di akhir saja. Kita akan berpindah ke pembicara yang kedua kita pada malam ini, Kak Haris. Sebelum kita akan masuk ke sesi nanti diskusi dan tanya jawab dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya pertanyaan kepada Kak Sam langsung dicatat ya. Lalu kemudian bisa ditanyakan setelah ini. Ya langsung saja ke Kak Haris. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya apakah ada akses untuk melempar slide ke sini, Kak Silvan? Maaf, gimana Kak? Sudah, Kak. Sudah ada. Ya, boleh, Oh, boleh. udah, oke. Boleh. Siap. Saya izin lempar slide ya. Ya, boleh. Oke. Untuk melengkapi tadi, Kak Sam, salam tadi kan nggak ada slide, sekarang saya melengkapi pakai slide biar ada warnanya dikit. Oke, terima kasih banyak sebelumnya terhadap Sekolah Anak Muda yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbincang tentang radikalisme dan anak muda, termasuk terhadap Kak Andi Alfian, teman ngopi di Jogja yang tiba-tiba ngopi terus ngajak diskusi dan saya kaget tapi ternyata kejadian juga. Kemudian Kak Silvan juga dan Kak Samsul, Kak Sam. Baik, jadi bagian saya ini sifatnya lebih ke melengkapi diskusi yang tadi dipaparkan oleh Kak Sam ya. Jadi anak muda ini rentan terpapar radikalisme. Kenapa demikian gitu? Jadi kita refleksikan bareng malam ini. Saya pinjam istilahnya Mbak Alisa Wahid tentang status anak muda sekarang sebagai digital native, yaitu orang yang terlahir sebagai manusia yang akrab dengan ranah digital. Karena dulu orang terlahir dengan satu kewarganegaraan, sekarang anak-anak lahir dengan dua kewarganegaraan, WNI dan WNN, warganet gitu. Jadi mereka bisa disebut sebagai digital native. Dan pada akhirnya ternyata status ini justru mendekatkan anak-anak tuh terhadap hal-hal yang harusnya mereka jauhi. Salah satunya adalah radikalisme. Dalam foto itu ada misalnya korban atau pelaku, nanti kita bahas,
radikalisme dan terorisme yang berupaya untuk melakukan aksinya di Jakarta. Kalau dalam kasus ini itu ada sosok Zaki Haini, kalau kita pernah tahu kasusnya, yang dia melakukan aksi di Mabes Polri. Nah, ternyata nggak cuman dia, masih banyak lagi anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang harusnya nggak ada di Republik ini. Berikut adalah salah satu surat yang pernah bikin gempar orang Indonesia, terutama di Jawa Tengah, karena ini adalah dari mahasiswa Semarang ya, salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Dia izin ke orang tuanya lewat surat. Dia udah berada di Turki gitu, dia izin lewat surat bahwa dia ingin berjuang di Syria, ikut ISIS, dan dia meninggalkan sepucuk surat untuk berkabar pada orang tuanya. Bisa dibaca. Nah, ada 4 kata kunci yang saya ambil dari surat ini. Pertama ada keluarga besar di rumah mencari saya. Mencari dalam pengertiannya berarti dia kabur tanpa izin. Ya, kabur tanpa izin ya. Jadi dia pergi tanpa izin, tiba-tiba dia udah ada di Turki gitu aja. Pas surat ini ditulis di Turki gitu. Jadi dia kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu ada lagi Bumi Syria yang saya bold itu. Jadi dia memang benar-benar komitmen untuk ikut berjuang di base camp-nya ISIS di Syria itu. Kemudian saya mewakili keluarga besar untuk memberi syafaat, artinya dia udah termakan doktrin ISIS, di mana ketika dia mau berjihad di jalan Tuhan, maka dia akan diberikan privilege memberikan syafaat kepada keluarganya, gitu ya, doktrin yang terus disuntikkan gitu. Lalu jika masih ada kesempatan berjumpa, sebenarnya ini sangat nekat ya menulis ini, karena ini bisa diartikan, ya kalau dia bisa bertemu lagi, kita ketemu lagi besok, 3 bulan lagi saya akan kirim email, tapi kalau enggak, ya ikhlaskan saya. Artinya dia siap untuk lepas dari dunia, dia siap untuk mati, dia siap untuk meninggal atas nama jihad yang dia pahami. Nah, ternyata bukan cuman ini, anak muda ya, sudah siap jadi martir atau jadi kombatan jihadis gitu, ada yang lainnya. Saya catat ada 6 kasus yang paling tidak gempar ya, yang dibahas oleh media mainstream, ada 6 sejak 1 window terakhir. Dulu ada ketika ISIS masih gencar-gencarnya tahun 2014 sampai 2018, ada salah satu anak yang menghebohkan jagat maya gitu, Nur Sadrina Dania, ketika dia diiming-imingi ISIS kemudian tertarik dan mengajak keluarganya, nggak cuma dia sendiri, dia ngajak keluarganya. Ternyata di sana semua janji-janji ISIS itu ternyata nggak ada yang sesuai ekspektasi. Di sana mereka dipisahkan dari keluarga, pokoknya mereka diperlakukan selayaknya bukan manusia. Jadi dia trauma balik ke Indonesia, kemudian dia sekarang jadi duta anti terorisme sekarang. Dan banyak lagi yang paling terakhir kemarin tahun 2021, sesuai catatan ini, ketika ada 2 bom bunuh diri di waktu yang hampir bersamaan. Mohon maaf, bukan 2 bom bunuh diri, tapi 2 aksi teror di waktu yang berdekatan, yaitu ketika ada bom bunuh diri di Makassar tahun 2021, yang dia juga melibatkan seorang laki-laki muda yang kalau saya baca di berita tuh katanya Pak Sutri gitu, nanti di cross check kayak benar atau salah, tapi saya baca di Detik tuh Pak Sutri. Kemudian nggak jauh daripada itu ada kasus Zaki Haini, seorang pemudi juga yang melakukan penyerangan di Mabes Polri. Dia juga bikin surat wasiat kedua pelaku ini, Zaki Haini dan Lukman ini, dia membuat semacam surat wasiat untuk orang tuanya. Isinya bisa dilihat itu di website. Pokoknya dia benar-benar udah siap dan komit terhadap kehidupan akhirat begitu. Itu yang terdoktrin dalam pikirannya. Nah, ini sebenarnya karakter yang ada dalam diri seorang teroris atau radikalis di kalangan remaja. Pertama, kalau kita tadi lihat kasus-kasusnya, mereka cenderung bergerak sendirian gitu ya, lone wolf. Antara mereka sendirian atau mereka sama keluarga kecilnya
Jadi mereka eh, nggak komunal begitu, terus dia menciptakan satu pawai, terus meledakkan bom bareng-bareng, enggak. Karena itu mesti sudah terbaca densus kan. Jadi mereka bergerak sendirian dan ketika bergerak itu mereka sudah benar-benar siap, terdoktrinasinya udah kuat banget. Lalu kedua, mereka eee, memiliki antusiasme tinggi terhadap ajaran agama. Tadi yang disampaikan Kak Sam tadi, bener memang semangat keagamaan kita meningkat hari-hari ini, tapi semangat itu tidak diiringi dengan pemahaman agama yang komprehensif gitu, sesuai dengan zaman konteks sekarang. Ketiga, mereka melek digital. Secara anak-anak muda mereka berstatus sebagai digital native, mereka dekat dengan dunia maya, mereka dekat dengan dunia online, maka mereka sangat melek digital. Namun dengan catatan mereka tidak terliterasi dengan baik. Tadi itu tak tulis kecil ya, mereka tidak terliterasi. Jadi mereka tahu cara menggunakan Twitter, namun mereka gagap dalam pemanfaatannya. Mereka tahu cara menggunakan TikTok nih gimana, mereka tahu mengakses informasi dari Instagram gimana, tapi untuk kemanfaatan secara komunal mereka gagap dan akhirnya merugikan orang lain. Itu output negatifnya. Yang keempat, ahistoris tadi, dia antusiasme terhadap agama tinggi, tapi mereka nggak dibekali dengan pemahaman agama yang komprehensif. Ini banyak faktor ya, bukan karena salahnya anak muda semata, karena mungkin dia memilih guru yang salah juga dari medsos atau dari mana-mana, yang nanti kita akan bahas ke situ. Nah, dari sekian pembahasan tentang anak muda tadi, nah ini aslinya tuh mereka tuh disebut apa? Teroris dan radikalis anak muda ini. Mereka tuh disebut pelaku karena mereka pada kenyataannya menyebabkan korban jiwa di bom Surabaya misalnya ada korban jiwa, bom bunuh diri di Makassar ada korban jiwa. Mereka pelaku atau korban dari doktrin radikalisme itu. Ini debat yang mungkin nggak akan selesai ya, mereka pelaku atau korban. Karena keduanya benar-benar punya konsekuensi sendiri. Mereka korban karena mereka ternyata nggak terliterasi, atau mereka pelaku karena kenyataannya mereka menyebabkan korban jiwa. Mereka korban misalnya dari ranah pendidikan. Foto yang di belakang itu adalah makam orang Kristen di Solo yang tahun lalu dirusak oleh sekumpulan anak-anak di Solo dekat pasar Klewer. Dekat pasar Klewer ada makam orang Kristen. Kemudian ada anak-anak sekolah datang ke situ merusak makamnya, salibnya dicabut. Nah itu mereka diidentifikasi sebagai anak-anak sekolah ini dan itu juga bisa dianggap, oh ini sistem pendidikannya juga berpengaruh. Nah mereka berarti artinya korban dong. Tapi ada juga yang mereka ternyata menimbulkan korban jiwa. Nah tadi menyambung pembahasannya Kak Asem tadi, saya juga mengambil survei dari PPIM, ternyata memang ini survei nggak jauh-jauh amat ya, 2021, 2 tahun lalu, pas masih pandemi masih tinggi-tingginya. Jadi ternyata dari data ini, kita mestinya khawatir tentang generasi anak muda kita. Karena ternyata berbuat intoleran itu nggak masalah gitu. Jadi kita misalnya bicara mayoritas minoritas ya, orang muslim gitu, mereka memperlakukan minoritas gitu secara tidak adil, diskriminatif gitu, nggak masalah. Karena ternyata surveinya menunjukkan demikian dan yang lainnya gitu. Murtad boleh dibunuh, bom bunuh diri, jihad dan jihad masuk surga dan sebagainya. Dan tadi doktrin semacam itu ternyata tidak didapat dengan satu atau dua cara saja, tapi banyak. Nah, secara akumulatif faktor yang paling signifikan itu adalah media sosial. Karena tadi yang telah disinggung, karena mereka adalah generasi yang dekat dengan digital, maka medsos adalah instrumen yang paling berpengaruh membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang keras jika mereka menemukan konten-konten kekerasan dan radikalisme. Yang paling kecil sekarang LIKO itu 2,69%. LIKO itu artinya pertemuan gitu ya. Jadi ada guru ketemu murid, nggak banyak-banyak, paling 3 orang, 4 orang gitu ketemu, lalu mereka berbincang diskusi tentang agama gitu. Sekarang udah nggak ada karena benar-benar semua goes digital. Jadi nggak ada lagi LIKO, dikit mungkin di masyarakat daerah mungkin. Nah ini menimbulkan sebuah paradoks ya.
Jadi ketika medsos itu ketika media sosial adalah simbol keterbukaan informasi, ketika medsos bisa menyambungkan semua anak muda dari seluruh dunia, maka harusnya itu menciptakan generasi yang lebih terbuka gitu kan. Tapi kenapa justru data tadi menunjukkan sebaliknya? Kenapa banyak justru yang menjadi eksklusif, banyak yang intoleran, banyak yang nggak suka keberagaman. Ini paradoks. Ini mirip-mirip sama paradoks tentang agama harusnya mengajarkan kasih sayang kepada manusia, tapi kenapa justru agama justru bikin manusia khawatir gitu. Paradoks-paradoks yang retorik gitu ya. Tapi ini benar-benar harusnya jadi refleksi kita. Karena tadi bisa dijawab dengan mungkin 4 refleksi dan mungkin yang ada di pikiran saya tuh ini. Tadi sudah dijelasin Kak Sam tentang eee, anak muda tuh merasa mereka ditinggal oleh pemerintah. Negara dianggap nggak hadir terhadap kebutuhan mereka. Nah, ini beririsan dengan ketidakpuasan mereka terhadap sistem demokrasi. Tapi faktanya mereka puas, mereka tuh mau dengan demokrasi, dengan sistemnya, namun mereka ternyata tidak puas dengan pelaksanaannya gitu. Mereka mau ada demokrasi, tapi mereka nggak mau cara pelaksanaan demokrasi yang gini. Nah ini, rentan ada organisasi keras masuk, kemudian manipulasi itu jadilah dia radikal, ini bisa. Kemudian, ternyata tadi kenapa, anak muda tidak, tetap eksklusif walaupun medsos sudah terbuka, ya karena mereka tidak dibarengi dengan nalar yang kritis gitu. Jadi ada survei, ini survei lama sebenarnya tahun 2014, teman-teman bisa cek di Google, ada judul namanya Indonesian Kids Don't Know How Stupid They Are. Anak-anak Indonesia tidak sadar betapa bodohnya mereka. Ini ditulis oleh Elizabeth Pisani. Dia menyebutkan bahwa hanya 15% anak-anak SMA di Indonesia mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, misalnya ya, kemampuan mereka berkomunikasi, menyerap informasi, mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu hanya 15% yang sehat. Nah, itu level terendah sebenarnya di dunia. Ini survei tahun 2014 di mana medsos belum naik, begitu tinggi. Hanya 15% anak-anak SMA yang bisa memverifikasi data sehingga mereka bisa berkesimpulan dengan baik. Apalagi sekarang, karena kita punya presiden yang buruk, apalagi medsos bikin kita gila kan. Jadi mereka secara nggak langsung, ya harusnya harusnya tren itu masih ada menurut saya. Jadi Eee, mereka nalar kritisnya berkurang, lalu kemudian jadilah apa yang disebut Kak Sam tadi, self radicalization. Gara-gara dia nggak kritis, dia dapat, tsunami informasi, maka dia dibentuk itu, diasup terus terbentuklah dia pribadi yang seperti itu. Nah ini misalnya pola pola toleransi pada, pendidikan ya, ini salah satu aja yang ternyata struktural, karena pada akhirnya mereka tuh nggak cuman pelaku, tapi korban juga. Karena mereka ternyata dirugikan dengan aturan sekolah yang diskriminatif tentang seragam misalnya, diferensiasi hak murid Islam dan non-Islam misalnya, kewajiban pakai jilbab untuk orang Kristen di sekolah negeri, itu banyak terjadi, terutama tahun-tahun kemarin. Nah, dan saya mengutip pendapat, quote dari Ibnu Sina ya. Ibnu Sina tuh pernah, bilang kalau ternyata kita tuh sedang ada di zaman di mana ada kelompok yang mengira bahwa Tuhan itu tidak memberi petunjuk selain pada mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa paling benar sendiri itu. Itu yang selalu didoktrinasi pada anak-anak muda. Dan ternyata kita hidup di zaman itu. Dan ternyata kita sendiri yang harusnya merefleksikan itu. Apakah kita harus begini atau begitu. Nah, quote Ibnu Sina itu ternyata relevan dengan zaman kita. Oke, mungkin begitu, Kang Selvan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau over tadi ya. Terima kasih. Mmm. Wow, karena sudah
sudah memaparkan halo, ya, sorry maaf, saya mute. Ya, jadi salindiannya Kak Haris tadi sangat berkaitan dengan pembicaraan atau paparan materi dari Kak Sam tadi. Jadi untuk teman-teman yang tadi melihat kedua pemateri ini, pasti teman-teman sudah mendapatkan banyak pengetahuan yang lumayan tentang topik malam ini. Dan sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, teman-teman dari pihak panitia nih, Kak Alfian sama Kak Tamar ya, yang sudah mengirimkan ada beberapa kali chat dan absensi yang teman-teman perlu isi supaya sekolah anak muda ini bisa lebih giat lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat berdampak baik bagi teman-teman anak muda saat ini. Oke. Jadi tolong diisi ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut pada sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada dua pemateri tadi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ini, silahkan teman-teman bisa langsung saja angkat tangan teman-teman, raise hand teman-teman, lalu kemudian bisa langsung ngobrol dengan kedua pembicara, ditujukan kepada siapa pertanyaannya teman-teman, lalu disampaikan secara jelas ya dan tepat ya, biar langsung to the point aja ke pertanyaannya, materinya yang seperti apa dan pertanyaannya teman-teman itu kayak gimana. Silakan. Lalu kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan tapi tidak mau berbicara secara langsung, boleh kalian tulis di atau ketik di kolom chat ya, di fitur chat yang ada di Zoom ini, ruang Zoom ini. Ya teman-teman, mari ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi kedua narasumber tadi. Atau mungkin teman-teman mau sharing, jika memang teman-teman punya pengalaman pernah mungkin bertemu dengan salah satu korban atau pelaku dari radikalisme, ya mungkin ada di lingkungan teman-teman, boleh ke teman-teman sharing. Atau mungkin teman-teman tidak setuju dengan pernyataan atau materi yang disampaikan oleh para pemateri, boleh. Yang pertama ini, silakan bagi teman-teman yang ada di ruang. Oke, Kak Andi, Kak Pian, silakan sambil menunggu teman-teman yang lain. Kak Pian, Kak Doki. Ya, Kak Makasih, Pian dulu, Van. silakan Kak. Oke. Suaraku kedengaran ya, Van ya? Iya, agak kecil tapi boleh lah, kedengaran Oke. lah. Oke deh. Makasih sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin biar ini ya, biar ada yang nanya dulu. Makasih sebelumnya Kak Sem udah sharing sama Kak Mas Haris, terima kasih banyak. Senang sekali bisa mendengarkan pengalaman Kak Sem sama Mas Haris. Ada dua pertanyaan, mungkin pertanyaan pengantar gitu ya. Pertama mungkin ke Kak Sem soal gimana sih baiknya gitu ya pemerintah atau non pemerintah bisa menyimak keresahan anak muda sehingga seperti yang dibilang tadi gitu ya, salah satu pemicu gitu anak muda terlibat dalam aksi kekerasan dan toleransi salah satunya adalah mereka tidak didengarkan. Eh, apakah ada misalnya di Indonesia atau di Sulawesi Selatan apakah ada upaya-upaya itu gitu? Yang kedua buat Mas Haris sebagai pengantar juga. Tadi saya mengamati Mas Haris di presentasinya tidak ada gambar laki-laki gitu. Jadi semua gambar yang diperlihatkan tuh perempuan. Nah, sebagai orang yang peka sama gender gitu ya, apakah pengen 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 nge-explore ke situ Mas Haris? Apakah ada faktor gender juga gitu dalam persoalan kekerasan dan terorisme di kalangan anak muda? Maksud saya, apakah ada riset tertentu yang memperlihatkan perempuan cenderung terlibat atau laki-laki cenderung lebih terlibat gitu, atau apakah ada faktor-faktor atau tantangan-tantangan khusus
yang membuat aspek gender gitu memperparah gitu keterlibatan anak muda dalam aksi-aksi terorisme. Eh, dan yang kedua mungkin buat Mas Haris yang soal media juga banyak disinggung. Mungkin ini refleksi aja ya. Mengapa kayak misalnya media online itu suka suka powerful untuk menggait anak muda-muda gitu, individu muda gitu, anak muda untuk terlibat dalam kegiatan terorisme gitu. Mungkin itu aja Mas Haris sama Mas Syam sebagai pengantar gitu ya. Nanti ada Mbak Kakak Dodi, Mas Dodi juga mau. Makasih telepon. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Dodi, biar Mbak Heri sama Kak Sam bisa pertanyaannya. Silakan Kak Dodi. Terima kasih. Halo Kak Dodi. Saya nggak ada pertanyaan sih, cuma pengen share aja tentang ya ini topik yang sangat menarik dan bicara tentang anak muda dan kekerasan. Satu hal sih yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara tentang anak muda, apalagi tadi kalau didiskusikan oleh Bang Kasem dan juga Pak Haris tadi, ini kan berkaitan dengan anak individu dalam rentang usia tertentu, dan ini adalah usia-usia yang sebenarnya dalam masa pembentukan, gitu ya. Menurut saya kita nggak bisa melepaskan, kita tidak bisa memahami anak muda itu sebagai entitas yang tersendiri, yang eksklusif, yang kemudian tidak terpengaruh oleh apapun itu, terutama dari sisi pembentukan tadi. Kak Haris bicara tentang berpikir kritis kayak gitu. Masalah utama kita di Indonesia saat ini menurut saya adalah sistem pendidikan kita, baik itu di institusi formalnya maupun yang informal, yaitu di keluarga. Nah, itu yang menurut saya itu yang menjadi masalah paling besar. Kenapa kemudian saat ini akhirnya banyak sekali anak-anak muda yang terpapar pada kesetujuan, gitu, memberikan persetujuan pada tindakan kekerasan, penggunaan kekerasan, terutama apabila dikaitkan dengan tindakan kekerasan atas nama agama. Penelitian yang survei yang dilakukan oleh Lakip tahun 2000, awal tahun 2000-an itu juga menunjukkan hal yang sama. Penelitiannya di SMA di Jakarta dan Bekasi kalau tidak salah, dan itu juga sebagian besar siswa SMA di sana menyetujui penggunaan kekerasan atas nama agama. Nah, itu kan yang jadi masalah adalah siapa nih yang ngajarin mereka akhirnya menjadi memahami itu, gitu ya, memahami bahwa penggunaan kekerasan itu diperbolehkan, gitu. Dan itu kan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi itu adalah hasil bentukan dari tadi di diskusi banyak sekali kita bicara tentang sosial media, ya. Sosial media adalah salah satu, gitu ya. Tapi kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah kita, terutama sekolah negeri kita, gitu ya, yang saat ini terutama di daerah-daerah mayoritas, bagaimana kemudian kita bicara tentang guru-gurunya itu memiliki pandangan seperti apa, memiliki terutama pandangan kalau kita bicara tentang kekerasan berbasis agama, bagaimana pandangan guru-guru di sekolah-sekolah, terutama yang sekolah negeri itu terhadap pandangan agama yang mereka pegang, itu seperti apa, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian siswa-siswa di sekolah itu dibentuk. Yang kemudian ya tentunya ketika mereka lulus, ya itu akan sesuatu yang bentukan, ya, akan terpatri, itu akan terinternalisasi pada anak-anak ini. Di rumah juga mungkin hal yang sama terjadi. Kalau kemudian orang tuanya enggak, ya kalau kita lihat sekarang orang tua ya sudah cukup banyak yang mereka peduli dengan pendidikan anak mereka dan ikut cawe-cawe gitu dengan pendidikan di sekolah. Tetapi masih banyak juga orang-orang tua yang
menyerahkan semuanya pada sekolah. Nah, ketika sekolahnya mengajarkan sesuatu yang nggak beres, ya kita akan mendapatkan anak-anak muda yang begitu juga. Nah, jadi kalau menurut saya ada ya mengajak anak muda untuk apa namanya agar bisa terlepas dari penggunaan kekerasan ini tidak bisa. Ini bukan kerja hanya satu pihak saja ya. Ini setidaknya karena tadi anak muda itu saat kalau kita bicara tentang anak muda dipengaruhi oleh tiga lingkungan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat di dalam hal ini juga ada media sosial, maka tiga ini harus bekerja sama. Nggak bisa hanya salah satunya. Dan sebenarnya juga yang paling utama adalah sebenarnya negara dengan pemerintahannya, dengan sistem pendidikannya, itu yang sebenarnya yang paling wajib ya. Tetapi ya mungkin saat ini kita agak sulit untuk meminta mereka untuk, karena kita nggak tahu fokus mereka sebenarnya apa untuk pendidikan Indonesia. Jadi itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dodi untuk sharing yang cukup membangun ya diskusi malam ini, yang juga mendukung pendapat, menambahkan ya pendapat dari Kak Haris dan Kak Sam tadi. Ya, masuk ke pertanyaan yang tadi menyampaikan materinya. Saya langsung dulu ke Kak Evon, Halo? Halo? ya, Ya, bagus, sekarang bagus bagus lagi. lagi. Oh, Tadi ini Von agak melambat gitu suaranya. Oke, kayaknya Von keluar. Aku mungkin jawab dulu ya, Pian. Boleh Sambil Kak, boleh. kita nungguin Ivon. Aku nggak begitu paham bahasa Prancis, tapi tadi aku bisa memahami Ivon bilang kalau setelah ini Kasem sama Kak ini bisa menjawab. Nah, ya pertanyaan ini juga merespon Kak Dodi lalu Kak Alfian gini. Apa sih yang harus dilakukan? Oke, apa sih yang harus dilakukan? Dulu aku tuh percaya bahwa gue percaya banget pada kekuatan literasi. Makanya kemudian ada banyak gerakan-gerakan literasi yang kita lakukan. Tapi gue aja yang di dunia kampus melihat bahwa semangat literasi kita tuh kurang banget. Makanya tadi ketika disebutin bahwa memang sekarang anak-anak muda kita itu tidak lagi membaca, tidak bisa menemukan inti dari sebuah kalimat, itu memang benar pada akhirnya. Karena kemudian aku aja yang di dunia kampus itu melihat bahwa semangat literasi kita itu rendah banget. Makanya kemudian sambil memperkuat gerakan literasi, aku akhirnya percaya bahwa perjumpaan itu menjadi penting. Nah, melalui perjumpaan, kalau dibanding literasi, dua-duanya penting. Tapi kalau melalui literasi itu kan kita harus memaksa kembali anak-anak untuk punya semangat untuk berliterasi, membaca. Nah, sambil melakukan itu, yang biasa gue lakuin adalah mengajak anak-anak untuk berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Karena bagi aku, perjumpaan itu menjadi perisai sosial kita. Jadi dengan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, itu akan menimbulkan perasaan kepedulian atau setidaknya awareness terhadap mereka yang berbeda.
Nah, makanya memperluas jejaring inklusivitas itu menjadi penting. Ketika kemudian kita bertemu orang, mengajak dia bertemu orang yang berbeda itu menjadi sangat penting. Seringkali kalau ada kegiatan-kegiatan yang diundang oleh teman-teman yang berbeda iman, saya dan teman-teman itu berusaha untuk mengajak orang-orang baru untuk hadir. Karena jejaring inklusivitas itu harus terus berkembang. Itu juga untuk mencegah bahwa mereka yang terlibat dalam gerakan perjumpaan itu ya orang-orang itu aja terus-menerus. Maka kemudian jejaring itu perlu diperkuat. Nah, saya yakin negara sudah berusaha melakukan, tapi tentu kita tidak bisa berharap hanya pada negara. Teman-teman yang peduli pada isu-isu seperti ini ya, meskipun kemudian sebagian teman-teman harus rela mendengar akan ada orang yang mengatakan ini ada dana Yahudinya nih, ada dana-dana ini. Padahal seringkali gerakan itu kita lakukan betul-betul murni karena kemudian keresahan kita pada apa yang kita lihat. Gue pernah satu ketika ngomong dengan teman-teman yang bergiat dalam gerakan perjumpaan ketika melihat Taliban kembali berkuasa di mana ya, di Afghanistan kan. Kita sempat berefleksi, wah, jangan-jangan ketika negara ini diambil alih, kita ini adalah orang-orang yang kemudian dicari karena kemudian memperjuangkan isu-isu perjumpaan. Makanya karena ketakutan akan masa depan negara, akan masa depan bangsa ini, maka kemudian kalau kita peduli dengan isu ini, ayo turun tangan. Nggak usah harus menunggu ada dana Yahudi, tanda kutip ya, maksudnya seperti yang dikatakan orang. Karena seringkali orang merasa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan perjumpaan, selalu berpikirnya bahwa itu didanai. Padahal seringkali itu murni hanya inisiatif yang dilakukan karena ingin memberikan ruang perjumpaan bagi banyak orang. Nah, itu menurut saya penting. Jadi perjumpaan itu penting, literasi penting. Tapi kalau kemudian melihat situasi sekarang, boro-boro meminta anak-anak baca buku, akhirnya mending sini gua ajak lu ketemu orang. Baca bukunya nanti. Yang kalau harus memiliki dua pilihan, karena gua betul-betul menemukan anak-anak yang lu kasih dia bacaan 3 minggu sebelumnya untuk masuk pertemuan, mereka bacanya nanti di dalam kelas, itu pun setelah dikasih waktu 10 menit buat membaca lagi. Akhirnya gue berjumpa itu penting. Nah, saya sepakat banget dengan Kak Dodi tadi bahwa ruang keluarga itu juga menjadi penting. Kenapa? Saya nggak tahu, tapi seringkali ada banyak hal di sekitar kita yang terjadi itu miss karena keluarga tidak tahu soal itu. Misalnya seperti ini, Kak Dodi. Gue pernah di kafe, lagi ngerjain sesuatu, gak jauh dari tempat gue kan itu ada 3-4 orang, 4-5 orang lah, anak SMP yang sedang main game online. Lalu kemudian gue ingat dia bilang seperti ini, kalau ditanya, dia tanya temannya kan, lu udah bunuh berapa orang? Temannya bilang, gue baru bunuh 5 orang. Wah, bunuh lagi, tambah lagi. Itu kalimat biasa yang terjadi ketika orang bermain game online yang bunuh-bunuhan itu kan. Tapi saya agak khawatir kalau kemudian ini menjadi kebiasaan. Ini mengkristalisasi dalam pandangan mereka bahwa kekerasan itu biasa. Nah, dan ketika ada ruang untuk kemudian tidak hanya dilaksanakan di dunia game, itu jangan-jangan mempengaruhi. Nah, itu kekhawatiran saya sebenarnya. Jadi kayak, karena gimana ya, sensor sosial kita itu agak lemah. Jadi anak-anak yang masih sangat kecil sudah bisa pegang handphone, anak-anak yang masih sangat kecil bawa motor di pinggir jalan. Gue selalu bertanya, mana orang tuanya? Kontrol sosial kita itu menjadi sangat lemah dan keluarga menjadi sangat penting. Saya itu terkadang berpikir, ketika membicarakan isu tentang anak muda dan gerakan anak muda dan kekerasan atau gerakan teroris, justru saya berimajinasi, kenapa pesertanya bukan para orang tua mereka? Untuk menunjukkan bahwa ini loh, anak muda sekarang kita berada dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu, kami mohon bantuannya di rumah. Nah, itu maka
keluarga menjadi penting. Karena kalau tidak, keluarganya tidak begitu abai dengan anak mudanya, ya anak mudanya bisa menjadi apa saja. Kalau saya bawa mungkin agak sedikit keluar ya, tapi saya belajar satu hal belakangan ini, ada selain kasus terorisme dan gerakan kekerasan, yang banyak melanda anak muda sekarang itu depresi. Banyak banget. Ada beberapa mahasiswa datang ke saya ngomong, Kak, gue kayaknya mau bunuh diri. Ada suara-suara untuk itu. Dan ternyata hasil penelitian yang gue baca, rata-rata depresi itu, orang-orang yang terkena depresi adalah orang-orang yang di dalam keluarganya mereka mendapatkan masalah. Jadi kita kembali ke katup sosial itu, keluarga menjadi penting. Mungkin itu aja buat tambahan, Kak Fian. Atau Kak Ivon. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Masalah jaringan ya, masalah koneksi. Terima kasih Kak Sam, itu untuk Kak Fian ya, pertanyaan Kak Fian, dan juga merujuk juga untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Dodi. Ya, selanjutnya saya persilahkan Kak Haris untuk juga menjawab pertanyaannya Kak Fian, 2 pertanyaan tadi yang ditujukan kepada Kak Haris. Silakan Kak, apakah ada peran gender dalam kekerasan di kalangan anak muda dan bagaimana media online itu powerful sekali dalam mendukung topik yang kita bahas hari ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Ivan. Menarik, tapi jujur nggak ada tendensi gender ya di PPT tadi. Semua benar-benar murni apa yang ada di foto saya tampilkan gitu, jadi nggak usah khawatir ada supremasi salah satu gender. Tapi kalau mau menjawab kenapa dominan perempuan, bahkan tadi perempuan semua kayaknya. Ya karena ternyata tren perempuan dalam aksi teror tuh trennya berganti. Titiknya salah satunya diidentifikasi tahun 2018-19an ketika ISIS runtuh. Jadi ketika itu sebelumnya perempuan itu masih jadi korban dalam tanda kutip, masih jadi korban atau mentok pendukung dia, supporter, simpatisan terorisme. Jadi mereka behind the stage gitu dalam mendukungnya. Namun ada transisi pasca ISIS runtuh, perempuan jadi kombatan, dia jadi jihadis. Dia maju ke depan, dia dikasih pedang, dikasih panah, naik kuda maju. Udah perempuan sekarang berani. Nah itu ternyata terlihat transisinya di beberapa riset. Sekali lagi nggak ada tendensi gender dalam PPT tadi, tapi ternyata saya kebawa riset saya tentang, nah pas saya mengkaji tentang ini teror itu ternyata saya pernah riset tentang jihad nikah di kalangan ormas radikal itu, terutama di luar internasional. Jadi saya ambil tuh ISIS di Irak, Suriah, sama Taliban di Afghanistan, ada tradisi namanya jihad nikah. Dan ketika itu ditemukan bahwa ternyata perempuan direkrut dengan memanfaatkan sifat nurture-nya, yaitu perempuan sebagai pihak yang sangat condong terhadap jiwa kasih sayang, mengasuh, cinta kasihnya terhadap suami dan anak, itu dieksploitasi oleh para radikalis ini. Kemudian mereka diboyong ke Suriah untuk dijadikan istri dengan tanda kutip label jihad nikah. Fungsinya seperti yang banyak dibincang oleh riset-riset di United Nations, PBB, mereka ternyata dijadikan budak seks, mohon maaf, untuk memfasilitasi kebutuhan biologis para jihadis di sana. Jadi mereka ditaruh di dalam rumah gitu, kemudian mereka harus mensupport suaminya yang kombatan di medan perang. Itu fungsinya seperti itu. Jadi mereka dijadikan dalam tanda kutip alat untuk memenuhi biologisnya laki-laki itu. Itu dalam tren jihad nikah yang saya riset. Namun itu tadi saya bilang berganti trennya. Sekarang perempuan berani ke lapangan gitu. Pada faktanya mungkin masih banyak laki-laki ya barangkali yang tersorot media, namun secara nggak sengaja saya masukkan itu dan ternyata itu berhasil diidentifikasi oleh Andi Alfian dan itu penelitian saya. Jadi itu
Eee, lalu tentang, medsos tadi, kenapa medsos berpengaruh, yaitu, sebenarnya, eee retoris ya. Jadi memang ternyata medsos tuh, narasi-narasi yang ada di medsos itu ternyata ramah dengan anak-anak muda kita. Bukan cuman adik-adik kita, bahkan kita juga jangan-jangan dan, umur di atas kita. Jadi, kata-kata yang, pendek, instan, langsung to the point gitu, nggak perlu narasi panjang-panjang kayak yang ada di berita dulu, di media-media konvensional, di koran gitu panjang-panjang, ternyata itu lebih menarik secara visual, karena dia pendek dan dia to the point. Itu rupanya, langsung masuk ke benaknya anak-anak muda kita dan, tragisnya anak-anak muda kita punya, nalar kritis yang kecil tadi. Nah, itu dimasukkan ke otak tanpa ada filter yang signifikan. Jadi jadilah dia, mengokupasi otak-otak kita gitu, dan secara nggak langsung dia membentuk, pribadi kita. Dia jadi intoleran, kemudian dia jadi radikalis. Finalnya, dia jadi teroris. Itu narasi yang mudah kita temukan di, media sosial. Saya ambil misal, di Facebook ya, di Facebook itu, eee, teman saya pernah riset tentang narasi radikalisme di Facebook di pandemi tahun 2019 sampai 2021. Ternyata Facebook yang, katanya ditinggalkan anak muda karena dia lebih cenderung dekat dengan umur generasi tua ya Facebook gitu, ternyata masih efektif untuk membentuk pribadi orang jadi radikal. Karena ternyata Facebook adalah salah satu aplikasi yang luput dari pengawasan, orang tua. Karena orang tua kayaknya lebih lihat anak itu, oh main Twitter, TikTok, Instagram gitu-gitu. Jadi ternyata Facebook itu luput dan ternyata, narasi radikalisme itu berseliweran di Facebook. Mereka bersirkulasi di situ, mengembangkan diri dan sebagainya, ternyata itu berefek. Dan dengan berbagai fitur di Facebook itu, ternyata pesannya itu bisa dapet, the point, plek gitu, kena match sama anak-anak muda ini, di mana, eee, pandemi Covid kemarin secara nggak langsung juga, eee, menciptakan suasana yang, eee, eksklusif ya kan, kita kan, terkerangkeng nih, di karantina dan sebagainya, di rumah aja gitu. Jadi kita nggak punya ruang sosial yang dulu kita punya. Kita terperangkap dalam kamar, kita disuplai dengan asupan-asupan itu, ya udah jadilah, anak-anak muda yang seperti itu. Itu, terkait, efektivitas dan efisiensi, media sosial. Itu, bukan cuman Facebook kasusnya, ada banyak lagi. Eee, lalu kemudian terkait, menanggapi tentang, Kak Dodi tadi, ya saya sepakat seutuhnya tentang ternyata ada rantai yang menyambung. Jadi rantai itu dia nggak bergerak sendirian, dia menyambung, dia membentuk sebuah gerakan. Kalau rantai di sini gerak, rantai di atas gerak juga. Kalau rantai ini diem, di atas diem. Jadi mereka kayak mereka berpola dan ternyata pola itu berpengaruh di gerakan selanjutnya. Dan itu, melibatkan banyak pihak seperti sekolah tadi, sekolah, keluarga, masyarakat tadi ya Kak Dodi bilang. Dan anak muda nggak bergerak sendirian dalam membentuk pribadinya. Ada banyak faktor, ada banyak variabel, eee, yang, eee, menempel di anak muda ini. Tapi kalau tadi misalnya, disinggung soal, gimana peran pemerintah, menangani kasus ini, dalam benak saya itu, jadi ada 2, cara untuk, eee, apa, deal with orang-orang radikal ini, yaitu dengan deradikalisasi untuk orang-orang yang sudah terpapar radikalisme, lalu ada kontra radikalisasi untuk orang yang belum terpapar radikalisme. Untuk orang-orang yang kontra radikalisasi itu, nah ini peran, eee, pemerintah bisa masuk di situ, pemerintah dan stakeholders terkait, kemudian ada sekolah, keluarga, masyarakat, orang terdekat, sahabat, dan sebagainya bisa masuk untuk melakukan kontra, radikalisasi, untuk upaya pencegahan. Kan dia fungsinya preventif, dia bisa. Namun di grade satunya, deradikalisasi, ini dia
harusnya nggak melibatkan peran pemerintah. Karena pada faktanya orang-orang yang radikal, dalam konteks ini agama ya, atau lebih spesifik Islam misalnya, dia akan punya citra, dia akan punya doktrin bahwa pemerintah adalah antek tauhid gitu ya misalnya, tauhid atau pemerintah adalah anteknya Amerika, Yahudi dan semacamnya. Nah, jika pemerintah ikut campur dalam upaya deradikalisasi ini, maka mereka ikut seminar misalnya, seminar deradikalisasi atau ikut kumpulan apa gitu, mereka ikut, tapi mereka udah punya benteng itu, ya mereka tauhid nggak usah didengar, dan itu, eee, bisa masih ada gitu, susah hilang dalam arti lain dari mereka. Jadi eee, masih melekat gitu pemerintah ini kafir, ini sistem demokrasi harusnya hilang diganti khilafah, maka apapun yang dikatakan polisi, apapun yang dikatakan negara Densus 88, BNPT, itu adalah, omongan-omongan setan belaka, nggak perlu didengerin. Nah itu nggak bisa kalau diterapin orang yang udah radikal. Kalau boleh jujur, eee, saya pernah sekolah gitu di salah satu sekolah yang, eee, indikasi radikal, bahkan salah satu sekolah yang pernah yang rencananya mau dilenyapkan dari Indonesia, di Solo. Jadi memang, eee, meskipun kita udah disuplai dengan asupan-asupan yang Pancasilais begitu, kita udah disuplai dengan narasi-narasi Islam moderat, tapi yang mensuplai adalah Kemenak, dan Kemenak adalah bagian dari pemerintahan yang toghut, yang dolim, maka itu adalah nggak nggak ada artinya, cuman angin lalu aja, ya didengerin, cuman nggak ada efeknya. Itu pengalaman saya. Dan tadi bener, Kak Sam tadi, udah singgung, soal, ternyata efek-efek radikal tuh mungkin, ada di sekitar kita, salah satunya game itu tadi. Misalnya kalau mau spesifik, PUBG misalnya tentang bunuh-bunuhan. Dan saya tadi agak, itu ya, apa istilahnya, eee, tercolek gitu karena saya juga, suka main game gitu kan, game FPS gitu kan, nembak-nembakin orang gitu. Eee, saya 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 main PUBG, Kak Sam, jujur, karena itu salah satu, refreshing saya kalau suntuk gitu. Nah, tapi saya tegaskan pada Kak Sam bahwa kekhawatiran orang untuk mengaplikasikan PUBG ke dunia nyata tuh kayaknya nggak ada, minimal dari pengalaman saya, karena saya tiba-tiba ada orang terus saya keker headshot, enggak, aman itu. Saya keker headshot enggak, dan itu tapi memang ada wacana pengharaman PUBG ada. Di Malaysia, wacana pengharaman PUBG sangat keras sekali, karena memang dia benar-benar konkret, mengajarkan kekerasan, pembunuhan, bahkan ketika orang nembak kena kepala, dia dapat reward. Karena kepala itu benar-benar, eee, kayak main target tuh, kena kepala headshot, dia dapat reward. Itu kalau orang mikir, wah ini kayak dulu nih, kayak misalnya Osama bin Laden gitu, tembak kepala, enak nih gitu. Nah, kalau saya sendiri enggak ya, jadi, aman itu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan ada, tapi kembali lagi, tergantung anak yang main plus circle yang melingkupinya, itu penting. Karena anak-anak nggak bergerak sendirian. Begitu, Kak Ivon. Iya, baik. Makasih. Terima kasih, Kak Haris. Saya pikir sudah sangat jelas ya apa yang dijelaskan oleh Kak Haris menjawab pertanyaannya Kak Pian tadi. Dan ini ada satu pertanyaan lagi di kolom Q&A. Jadi question and answer itu ada pertanyaan yang sebenarnya kayaknya kalau dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya lebih mencondong ke pertanyaan untuk Kak Haris ya, tentang apakah dalam perspektif tertentu kita dapat katakan bahwa perempuan menjadi senjata mematikan, artinya perempuan tidak mudah dicurigai ketimbang laki-laki jika berpartisipasi sebagai ekstremis. Nah, jadi karena sebenarnya ya kita 1 jam aja nih rentang waktu untuk melaksanakan diskusi ini. Tapi karena diskusinya menarik ya, dan topik kali ini juga menarik, kira-kira kayak nggak afdol kalau pertanyaan ini
nggak dijawab gitu ya. Jadi kalau bisa Kak Haris atau Kak Sam mungkin kalau punya pemikiran untuk menjawab pertanyaan ini boleh menjawabnya dengan mungkin singkat aja karena mungkin sudah dijelaskan juga ya sebelumnya ya. Gimana Kak Haris, Kak Sam? Karena ini Oke, tidak saya dulu ya. ditujukan kepada siapa nih. Oke. Dalam perspektif tertentu, apakah perempuan jadi senjata mematikan? Jelas iya, itu pasti terutama dalam perspektif patriarkis ya. Karena Baik. kalau kita ke belakang, ternyata sudut pandang patriarki yang melihat perempuan sebagai eh, second class, orang yang nggak berhak hidup di lingkungan sosial, dia cuman makhluk domestik gitu ya, mohon maaf, itu mereka tidak punya kapabilitas untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Ini justru menjadi celah untuk para agen ini, para propagandis teroris ini, propaganda radikalisme ini bahwa lah ini justru ada semacam eh, senjata agar ini perempuan nih dicitrakan dalam masyarakat nggak bisa apa-apa. Nah, kita 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 bentuk nih sebagai tank gitu, sebagai senjata, biar nanti kalau dia ke tengah nggak ada yang curiga, karena masyarakat yang udah eh, kungkung dengan perspektif patriarki tadi menganggap bahwa ini orang nggak bakal ngapa-ngapain. Dia nggak bawa kan kalau kita lihat kasus Zakia ini kan dia kan nggak bawa sorry dia bawa pistol deh. Yang lain mungkin ada misalnya bom buku atau bom rompi atau bom tas gitu. Nah, ini menurut saya ya kalau ternyata perempuan itu dilepas di ruang publik dalam tanda kutip, kemudian dia membawa tas itu, eee, dia tidak akan dicurigai sebagai apa, kecuali ya seorang perempuan yang cuma jalan-jalan aja gitu, nggak ada, dalam perspektif patriarki ya. Namun ini bisa namun ini, rusak di zaman sekarang yang serba simbolis, terutama ketika perempuan cadar itu sekarang udah dapat citra negatif. Jadi ternyata perempuan sekarang, yang pakai cadar tuh mengkhawatirkan gitu citranya. Orang pakai cadar itu dia mesti bawa bom, dia mesti bawa apa gitu sih. Tapi itu nggak semuanya, tapi ada kekhawatiran itu sekarang yang lihat orang cadaran, eee itu sebagai orang yang berbahaya gitu. Tapi tadi saya menjawab, ya memang ada, terutama dalam, perspektif patriarkis, justru perempuan itu jadi garda terdepan untuk menyerang daripada laki-laki, begitu, Oke. Iya, baik. Terima kasih. Kak Sam, tidak ada tambahan lagi? Eh, Hampir sama sih sebenarnya bahwa memang dalam masyarakat yang sangat patriarkis ini seringkali perempuan kan dianggap tidak memberikan eh, trait tidak dianggap sebagai ancaman. Makanya ketika yang tadi kasusnya ketika perempuan yang dia dianggap lemah, dianggap tidak bisa memberikan ancaman, akhirnya ketika kemudian dia datang ke sebuah tempat, kecurigaan bahwa akan melakukan sesuatu itu mungkin menjadi lebih berkurang. Makanya itu yang tadi mungkin sempat disebut oleh halo, mungkin disebutkan tadi oleh pembicara sebelumnya. Nah, saya lebih kekhawatiran saya sebenarnya ketika proses radikalisasi terhadap perempuan itu justru pada perempuan-perempuan yang telah menikah. Karena kemudian kalau itu terjadi, itu menjadi berat karena bagaimanapun juga seringkali kita dengar bahwa ibu itu menjadi ruang pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya, ibu bapak tentu saja. Dan kita banyak melihat bagaimana pengaruh orang tua terhadap anak dan penanaman ideologi itu akan semakin gampang tertanam apalagi kalau ditanamkan sama orang tuanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau orang tua yang memberikan penanaman itu terutama oleh ibunya. Nah, tentu kemudian kita harus mengakui bahwa siapapun sebenarnya laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama untuk kemudian terperangkap dalam gerakan ini dan mau dia perempuan mau dia laki-laki semuanya sama-sama mematikan ketika itu menjadi senjata untuk menghilangkan nyawa orang lain. Mau 1 mau 10 semuanya berbahaya.
Ya, sepakat ya. Saya juga setuju dengan jawaban kedua pemateri hari ini. Keren banget teman-teman, kasih apresiasi dulu dong untuk kedua pemateri yang sudah sempat memberikan diskusi lagi, menghangatkan diskusi kita hari ini ya dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Nah teman-teman, ini dari panitia masih memberikan kesempatan jika ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, mungkin singkat, padat, dan jelas kepada kedua narasumber kita hari ini, Kak Sam dan Kak Haris. Kalau masih ada, kita kasih kesempatan mungkin 1 atau 2 maksimal kepada 2 orang. Namun kalau memang sudah tidak ada lagi, berarti memang kita bungkus dengan diskusi yang luar biasa menarik hari ini ya, malam ini. Masih adakah teman-teman? Ada yang raise hand-nya? Atau mau masih, saya cek kayaknya di chat ini tidak ada Q&A, juga sudah di-answer ya, jadi sudah dijawab pertanyaannya. Berarti memang hari ini diskusi kita tentang topik anak muda dan kekerasan, bagaimana merefleksikan ulang keterlibatan kaum muda dalam aksi-aksi terorisme dan toleransi di Indonesia, sudah baik sekali dibahas oleh kedua narasumber dan diskusi yang disampaikan oleh beberapa teman tadi. Nah, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, karena kayaknya tidak ada lagi nih yang mau kasih pertanyaan nih, atau masih ada? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ternyata tidak ada lagi, Kak Sam dan Kak Haris. Ya, Kak Andi, Kak Pian kayaknya mau kasih jeda iklan sedikit ya tentang anak muda, sekolah anak muda ini, sekam sebelum kita tutup diskusi kita hari ini. Oke, makasih Evon, makasih juga Kak Sam dan Halo, Mas halo. Haris. Kedengaran nggak? Ya. Cuma ini aja, Evon. Buat teman-teman, aku share screen 20 detik ini. Jadi sekarang setelah anak muda ada pembukaan volunteer anak muda mengajar di masyarakat adat Bara di Maros. Sebetulnya 29 Mei, tapi sekarang ada perpanjangan sampai tanggal 4. Teman-teman bisa cek langsung di Instagram Sekolah Anak Muda, gitu-gitu. Jadi singkat aja gitu, cuma iklan doang. Jangan lupa Ivon, mungkin ada kata-kata penutup buat teman-teman yang ikut acara ini dan dari narasumber. Makasih Ivon. Oke, thank you. Nah teman-teman join ya ke program Sekolah Anak Muda yang tadi udah dibilang sama Kapian, kayaknya seru banget ya. Kalau teman-teman mau bergabung, silahkan langsung saja kunjungi Instagramnya Sekolah Anak Muda atau bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tersedia di situ. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang topik yang sangat menarik sekali. Kita sepakat bahwa masalah keterlibatan kaum muda dalam aksi terorisme dan toleransi di Indonesia ini dianggap sebagai salah satu masalah yang lumayan serius dan perlu untuk dipertimbangkan, dilihat sebagai khusus bagi kita kaum anak muda sekarang ya. Karena ini banyak sekali dari data-data yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri tadi, kita bisa melihat angka 30% itu bukan angka yang sedikit teman-teman. Setidaknya dia bukan 0. Jadi dia berpotensi untuk terus menambah jika tidak diputuskan atau tidak dimulai upaya-upaya untuk memutuskannya dari sekarang. Dan teman-teman yang ada di sini punya peluang dan punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Kita juga sepakat dari materi yang disampaikan oleh Kak Sam dan Kak Haris tadi bahwa sebenarnya masalah ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, termasuk kalau dari kedua narasumber tadi menyampaikan, saya bisa merangkumnya ke dalam 3 bentuk faktor. Yang pertama, dari dalam diri atau pembentukan individu masing-masing, individu kaum muda itu sendiri. Dan yang kedua, pengaruh dari lingkungan, entah itu dari pemerintah, ya dari sistem negara ini, entah itu juga dari lingkungan keluarga, komunitas yang paling terkecil dalam masyarakat, dan juga bahkan dalam lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan juga turut mempengaruhi. Dan yang pastinya yang tidak terlupakan, karena kita ada di zaman yang lumayan modern, maka peradaban juga turut ikut campur ya, mempengaruhi akan keterlibatan kaum muda dalam aksi-aksi terorisme dan toleransi di Indonesia. Dan karena itu upaya perjuangan untuk memutuskan ini adalah perjuangannya lumayan keras,
Dan ini bukan seperti kata Kak Sem tadi, tidak bisa hanya diputuskan dalam 1 atau 2 hari, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu dimulai dari kita masing-masing ya. Oke, dan teman-teman, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi tentunya memberikan insightful bagi kita malam ini. Terima kasih kepada Kak Sem dan Kak Haris yang sudah memberikan materi yang luar biasa, sudah berbagi santai dengan kita malam ini, mengisi malam Sabtu ini dengan luar biasa. Teman-teman, terima kasih banyak. Kiranya teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan atau bincang-bincang santai sekam berikutnya. Terima kasih banyak untuk partisipasi malam hari ini, teman-teman. Kiranya semuanya selalu ada dalam keadaan yang sehat, sekali lagi saya bilang itu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Salam. Salam apa ya? Salam Terima kasih, Kak toleransi. Ivon. Ya, Undi. Ya. Oke. Makasih Kak Sem, Mas Terima kasih. Haris. Terima Makasih kasih, teman-teman Kak semua, Sem. makasih Kak Haris. Terima kasih, Makasih, Fon. kasihan para panitia sekam, dan terima kasih Fon, makasih teman-teman Fon. partisipan. Gimana? Makasih banyak. Jaringanmu Iya, bagus loh. dari tadi sudah ini ya, sudah difoto ya, Kavian ya. Jadi Ya tidak udah. usah kita foto-foto lagi. Nanti recordingnya bisa didapatkan dari Kavian atau Kak Ikta Marajan ya, teman-teman. Dari email yang teman-teman submit itu bakal dikirimin kalau udah tersedia recordingnya. Oke, siap. Ya, Oke, terima saya mohon undur diri. Saya telepon mati serius. Itu udah kayak apa ya? Oke, Kak Sam, Kak Haris, kita bisa langsung menutup saja ruang Zoom ini dan sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat malam. Malam. Selamat istirahat dan Terima melanjutkan kasih. tugas masing-masing. Terima kasih Selamat semua teman-teman yang telah malam. hadir. Terima kasih juga kepada Ya. Kak Sem dan Kak Aris. Oke. Saya mohon izin ya, mau live ruang karena